Oke, sobat berkebun, pada hari ini kita akan melaksanakan proses penyiapan media tanam pada lubang tanam yang sudah kita siapkan di 2 hari sebelumnya. Kita lihat lubang tanam yang berikutnya ini kita menggunakan pupuk organik berupa dari sisa-sisa dapur, baik itu sayur-sayuran maupun nasi, ada juga kayu juga, itu juga nanti akan melapuk. Terus juga di lubang yang lain kita menggunakan seresah daun dari daun pohon yang ada di sekitar kita. Dan di sini saya menggunakan daun jambu yang kebetulan memang sudah berbuah jambu bijinya. Nah, daun-daun keringnya kita gunakan ya. Dan ini cukup membantu dalam proses penyiapan media dalam lubang tanam yang sudah kita siapkan ya. Ini beberapa lubang-lubang yang lain ya, yang sesungguhnya kita siapkan untuk persiapan proses pertumbuhan tanaman anggur di awal proses pertumbuhannya nanti. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik ya. Sobat berkebun, pada hari ini kita persiapkan media tanam ya yang sudah kita siapkan. Yang pertama ini adalah pupuk kandang, yang ini sekam bakar atau arang sekam, yang ini pupuk kompos. Kita menggunakan pupuk kompos dari daun-daun bambu, dan ada sedikit pasir ya. Kebetulan memang ada sisa bekas penataan kebun anggur saya, ada sisa pasir. Nah, ini kita manfaatkan untuk pencampuran media tanam ini. Tujuan pasir adalah untuk porositas tanah ya, agar tanah itu berpori-pori sehingga dalam pertumbuhan nanti tidak terlalu padat tanahnya. Baik, nah ini kita lanjutkan untuk mengaduk dulu pupuk kandangnya ya, Pak. Nah, ini pupuk kandang. Memang pupuk kandang yang kita gunakan adalah pupuk kandang yang sudah terfermentasi kurang lebih 2 bulan ya. Nah, ini biasanya konteks pupuk kandang yang sudah terfermentasi itu dilihat dari tekstur warna juga bercampur dengan tanah ya, sehingga ini cukup baik, tidak ada unsur amoniaknya, dan itu tidak membahayakan bagi tanaman yang kita tanam, khususnya pada tanaman anggur. Ini bagus ya untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan aduk bersamaan pupuk kandang ya. Terus ada pasir, nanti kita campurkan, terus arang sekam dan pupuk humus ya. Semuanya Pak diaduk Pak ya, dicampur. Nah, ini sekam kita aduk ya. Oke, nah ini pencampurannya memang harus merata ya, sehingga tanah ini secara heterogen tercampur, sehingga nanti dalam proses pembentukan media tanam pada pertumbuhan tanaman anggur dapat maksimal ya, antara porositas dari sekam, porositas dari pasir, dan dari humus atau kompos ya. Demikian ya yang kita bisa lihat ya. Ini cukup memang harus tercampur aduk secara merata ya, sehingga dapat optimal dalam proses penyiapannya. Oke ya, jadi ini adalah media yang tadi sudah kita bagi dari pupuk kandang, sekam, pupuk kompos atau humus, lalu juga ada pasir, sudah diaduk sedemikian rupa. Nah, sekarang saatnya kita berikan kapur pertanian dolomit ya. Fungsi kapur pertanian ini adalah untuk sebagai penetralisir media tanam agar tingkat keasamannya dapat ternetralkan sesuai dengan syarat tumbuh dari tanaman. Kisaran pH yang normal yang dapat diterima oleh tumbuhan dapat tumbuh dengan baik adalah kisaran 5 sampai dengan 6 ya. Dan ini adalah
pemberian kapur. Ya, untuk pemberian kapurnya karena ini ada 7 lubang tanam, jadi kita hanya disebar 7 bagian saja ya. Nah, diratakan ya, semuanya diratakan sehingga dapat ternetralisir dan dicampur aduk nanti, sehingga dengan ini dapat tumbuh dengan baik. Oke sobat berkebun, demikian penyiapan media tanamnya. Nanti bisa kita sambung pada bagian berikutnya. Terima kasih. Salam sobat berkebun.